Iya, aku tanya ya. Oke. Kak Serena biasanya kalau weekend itu apa aja sih kegiatannya bersama anak-anak? Kalau weekend, kalau weekdays kan udah punya rutinitas yang terjadwal. Jadi weekend emang aku dan suami berusaha banget ngasih extra time buat mereka, fokus ke mereka. Biasanya up to them sih. Kita bisa sesantai sepanjang hari Sabtu di rumah aja, tapi emang mereka bisa main day, bisa kadang-kadang pergi makan. Kalau minggu kan ibadah juga bareng sama mereka gitu. Tapi we really have to make time for them karena sekarang dua-duanya udah sekolah, di hari biasa juga kita kerja. Jadi mau weekend tuh kayak downtime kita, dan kalau misalnya kita lagi di weekend kan kita nggak ada tanggung jawab kerjaan nih. Jadi kayak potensial jadi rendah. Jadi siang aku bisa lihat. Kalau untuk menu sarapan anak tuh biasanya favoritnya apa sih Kak? Mereka tuh berubah-ubah banget, tapi memang anak-anakku anak roti sih, ngikut aku. Jadi ya lebih kayak tadi, roti pakai telur, roti pakai pokoknya selalu roti. Jarang yang, aku jarang banget makan nasinya tuh di pagi, tapi di siang atau di malam. Mereka juga gitu. Tadi Kak Serena bilang pick eater anaknya dua-duanya, itu tipsnya gimana Kak? Oke, tapi picky eaternya aku beruntung ya, karena picky eaternya boleh makan, hanya saja menunya tuh biasanya mereka mau itu aja. Jadi aku gimana caranya si menu itu aja aku tweak jadi seru gitu, jadi lebih bisa lengkap gizinya, nutrisinya gitu. Dan ya kayak aku bilang tadi sih, banyak banget sih sekarang inspirasi menu masakan di Instagram Blueband juga banyak banget pilihannya. Dan ya itu sih, karena Blueband itu wanginya enak banget, nutrisi ada omega 3 dan 6, dan biasanya di makanan yang biasanya mereka nggak doyan, kalau ditambahin itu dari wangi mereka udah kayak semangat mau nyobain gitu. Dan biasanya belakangan sih udah mulai lebih banyak suksesnya daripada nggak suksesnya ya, karena mereka juga udah lebih gede kali ya, jadi udah lebih pengen nyoba nih. Oke, makasih Kak. Kak Serena termasuk yang mewajibkan sarapan di rumah Kak? Oh harus. Aku enak sarapan banget, anak-anakku nggak pernah makan di luar. Maksudnya kalau sarapan tuh bangun memang harus sarapan dulu before anything else. Termasuk aku ya, aku harus sarapan dulu sebelum pergi. Jadi mereka juga dibiasain sebelum sekolah sepagi apapun yang harus makan di rumah. Di sekolah bawa tuh snack time, tapi sarapan tetap harus di rumah sih, biar terkontrol juga, dan mereka juga nggak bekal sih sebenarnya. Aku yang gede sih udah mulai makan siang beli di sekolah, cuman ya kita kadang-kadang bisa milih menu juga, jadi cukup aman selama breakfast sama dinner aman. Bekalnya biasanya Tadi kan berubah-berubah sih, mereka udah requestan juga sih sekarang ya. Makanya biasanya kita malam tuh kita bikin catatan gitu di rumah, kamu mau breakfastnya apa, snacknya apa. Jadi memastikan mereka juga punya pilihan, tapi jangan juga nanya random ya, tidak ada apa. Jadi harus ada ini, kamu yang mana. Jadi mereka berasa mereka bisa punya authority untuk memilih, biasanya ngaruh di habis atau tidaknya, dimakan atau tidaknya. menu favoritnya apa buat anak-anak? Kalau saya tuh suka banget cuma nasi salmon. Untungnya apa nggak untungnya ya? Untungnya dia suka nasi salmon, jadi sehat. Tapi kan kalau misalnya nasi salmon dia lumayan ya belinya, lumayan ya gitu. Tapi untungnya sebiji-bijinya dia suka yang sehat. Dia nggak suka yang terlalu berbumbu, tapi dia suka rasa. Jadi rasa persis kayak gini nih, rasa dulu yang cuma asin tapi ada wanginya. Tapi kalau yang terlalu becek saus atau apa, mau itu salmon kayak mau apapun nggak akan dimakan. Jadi untungnya aman itu. Karena kalau rice suka banget enak. Berapa lama persiapan, mengingat tadi kan beda-beda nih menunya dan pilih-pilih beda-beda. Berapa lama biasa? Tidak terlalu lama sih, karena aku nggak bisa masak yang, jujur aja aku bisa masak yang rumit-rumit. Jadi memang masakanku kebanyakan tuh bentukannya polos-polos ya, terlihat rumitnya ya nasi goreng yang sebenarnya tidak rumit juga, tinggal matangin dan ngaduk jadi satu gitu. Aku tidak jago masak masakan daerah yang lebih takes time. Untungnya kebetulan mungkin juga karena dari awalnya aku masaknya selalu seperti itu ya, yang gampang, yang simple. Jadi anak-anakku juga terbiasa dengan masakan yang gampang dan simple gitu. Sebenarnya prep time-nya tidak terlalu lama, lebih ke aku berhasil bangun lebih pagi atau enggak aja sih. Nah, masak sendiri atau ada asisten yang ada bantu? juga orang di rumah, tapi biasanya kalau dia justru makanan-makanan yang kompleks, kayak tiba-tiba kita pengen ketoprak atau apa, buat aku ketoprak tuh kompleks banget. Yang makanan gitu yang kayak rumit-rumit itu dia, kayak udah yang opor-oporan atau udah itu dia. Tapi kalau yang simpel-simpel masih aku. Dan kalau misalnya aku nggak di rumah, ada perwakilan karena dia jago sekali masak tuh begituan gitu. Aku tekan masak yang sejatinya jago banget gitu. Nah, untuk menghindari anak kan sekarang banyak anak obesitas gitu, itu triknya apa sih buat? Mereka sudah terbiasa makan secukupnya sih. Apalagi yang cowok, anakku yang cowok memang nggak nyemilan, anakku yang cewek nyemilan dulunya. Tapi kan kita balance out juga dengan makanan yang kita kasih mereka sama olahraga ya. Untungnya anak-anakku juga suka olahraga, dua-duanya cukup aktif. Kita juga sekarang udah punya sesi family sport day juga di Senin, menambah aktivitas baru yang menurutku menyenangkan kita dan menyenangkan mereka juga. Jadi itulah harus dimana balance Apa aja? olahraganya.
Kita tenis sih sekarang. Baru mulai, belum jago, tapi udah mulai aktivitas mingguan. Usia berapa sekarang? Bulan ini baru ulang tahun anak yang cowok 10 tahun kemarin. Yang cewek 6 tahun tanggal 22. Ya. Terima kasih. Makasih, Kak.